Di lereng sunyi antara Yogyakarta dan batas sawah-sawah tua menuju Magelang, ada sebuah dusun yang namanya jarang disebut keras-keras. Orang-orang menyebutnya lirih, seperti menyebut penyakit yang tak ingin diwariskan. Di dusun itu, berdiri rumah kayu dengan pendapa kecil dan lampu sentir yang tak pernah padam. Rumah itu milik Mbah Kartoloyo. Ia bukan orang yang terlihat kaya. Bajunya lurik, sarungnya pudar, langkahnya pelan seperti orang yang tak pernah tergesa oleh dunia. Tetapi sawah-sawahnya membentang seperti permadani hijau yang tak habis digelar. Padi-padi menunduk seperti barisan prajurit yang patuh. Dan sumurnya tak pernah kering. Musim kemarau datang seperti api yang mengunyah daun-daun. Sumur tetangga retak seperti bibir tua. Tapi sumur Mbah Kartoloyo tetap jernih. Airnya berkilat seperti mata yang tak pernah tidur. Orang-orang mulai berbisik. Mbah Kartoloyo punya jalur ke bawah, kata seorang lelaki di angkringan. Ke bawah yang mana? Tanya lainnya. Ia menunjuk tanah, tapi matanya menunjuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bumi. Malam-malam tertentu, suara gamelan samar terdengar dari arah kebun tebu di belakang rumah Mbah Kartoloyo. Bukan gamelan yang meriah, melainkan nada yang seperti doa terbalik, pelan berulang mengikat. Anak-anak dilarang lewat selepas maghrib. Dan setiap Jumat Kliwon, ada bau melati bercampur amis yang melintas seperti bayangan. Tak ada yang berani memastikan. Tapi semua tahu, kekayaan yang terlalu sunyi seringkali punya akar yang tak ingin terlihat. Suatu malam, ketika angin dari selatan mengirimkan suara ombak yang tak sampai ke telinga tapi terasa di dada, Mbah Kartoloyo berjalan sendirian menuju pantai. Ia menyusuri jalan gelap ke arah pantai Parangtritis. Langkahnya tak meninggalkan jejak, seolah pasir menolak mengingatnya. Langit hitam seperti kain kafan yang belum dipakai. Di tepi ombak yang menggulung pelan, ia berdiri. Tangannya membawa sesaji, ayam cemani, kembang setaman, dan kain mori putih. Laut berkilat seperti sisik. Di antara buih dan desir, muncul siluet yang tak sepenuhnya manusia. Rambutnya panjang seperti arus. Tubuhnya berlekuk seperti ular yang belajar berdiri. Orang-orang menyebutnya dengan nama yang tak pernah diucap keras. Nyi Blorong. Ia tersenyum, dan senyumnya seperti pisau yang dibungkus sutra. Engkau datang lagi. Suaranya tidak terdengar, tapi masuk ke kepala seperti air yang merembes. Mbah Kartoloyo menunduk, bukan seperti orang menyembah, tapi seperti orang yang tahu ia sedang berhutang. Tak ada percakapan panjang, hanya perjanjian yang lama diperbarui. Setiap kekayaan punya harga, setiap panen punya bayangan. Ombak memukul karang, dan malam menyimpan rahasia itu seperti sumur menyimpan airnya. Di dusun satu demi satu anak muda merantau. Tapi anehnya, beberapa tak pernah benar-benar sampai tujuan. Raka, cucu Mbah Kartoloyo, pemuda yang dikenal rajin mengaji di langgar kecil dekat sawah, hilang suatu sore. Ia pamit hendak ke kota, ke arah Surakarta, mencari kerja. Ia tak pernah sampai. Ibunya menangis seperti hujan yang jatuh tanpa awan. Ayahnya diam seperti batu nisan yang belum ditulis. Malam setelah kehilangannya, sumur Mbah Kartoloyo meluap. Airnya tidak lagi jernih. Ada warna kemerahan samar, seperti bayangan senja yang tercebur terlalu dalam. Bisik-bisik menjadi lebih tajam. Pesugihan butuh tumbal, seseorang berani berucap. Namun tak ada bukti, hanya kebetulan yang datang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Mbah Kartoloyo tetap tersenyum. Ia bahkan menyumbang pembangunan musala. Kubah kecil berdiri, catnya hijau segar, pengeras suara baru terpasang. Adzan berkumandang, suaranya mengiris malam. Dan entah mengapa, setiap kali adzan maghrib terdengar, bayangan di kebun tebu seperti mundur selangkah. Suatu malam, seorang ulama tua yang baru kembali dari pondok di Yogyakarta datang ke dusun. Namanya Kiai Syarif, wajahnya lembut tapi matanya seperti cermin yang tak bisa dibohongi. Ia tak menuduh. Ia hanya berjalan ke sumur Mbah Kartoloyo, menatap airnya yang bergelombang tanpa angin. Ia membaca sesuatu bukan keras, bukan pelan. Kata-kata yang tak terdengar jelas, tapi udara di sekitar sumur seperti menegang. Air di dalam sumur itu seperti bergetar. Dari dalam sumur terdengar suara lirih, seperti orang yang menahan napas terlalu lama. Mbah Kartoloyo datang. Wajahnya tak lagi setenang sawah pagi. Ada retakan kecil di matanya. Kiai, katanya, apa yang kau cari? Bukan mencari, jawab Kiai Syarif. Hanya mengingatkan bahwa rezeki tak pernah tersesat alamat. Langit mendadak gelap meski belum malam. Angin berputar. Dari arah selatan bau melati bercampur amis datang lebih kuat dari biasanya. Tanah bergetar, bukan karena gempa, tapi karena sesuatu yang tak suka disebut namanya. Sumur itu memekik,
Dan untuk pertama kalinya Mbah Kartoloyo terlihat takut. Malam Jumat Kliwon terakhir sebelum bulan berganti, Mbah Kartoloyo berdiri di tepi pantai lagi. Tapi kali ini langkahnya goyah. Perjanjian adalah perjanjian. Suara itu datang bersama ombak. Ia melihat bayangan dirinya di air. Tapi bayangan itu bukan wajah tua berkeriput. Itu wajah Raka. Tubuhnya menggigil. "Engkau meminta kekayaan," bisik itu, "dan kuberikan. Engkau tak pernah bertanya dari mana asalnya." Mbah Kartoloyo tersadar seperti orang yang terbangun dari mimpi panjang. Ia teringat setiap malam, setiap sesaji, setiap panen yang datang terlalu mudah. Ia teringat azan. Ia teringat ibunya dulu, yang mengajarinya kalimat pendek sebelum tidur. Kalimat yang lama tak ia ucapkan. Di antara gemuruh ombak dan bisikan ular, ia berlutut. Tangannya gemetar bukan karena takut kehilangan harta Kiat, tapi karena sadar selama ini ia kehilangan arah. "Cukup," katanya lirih. Langit terbelah kilat. Sosok itu mendesis, sisiknya retak seperti kaca dihantam batu. Tak ada yang gratis. Suaranya berubah seperti badai. "Aku tahu," jawabnya. Ombak datang lebih besar. Pagi harinya orang-orang menemukan tubuh Mbah Kartoloyo tergeletak di pasir. Wajahnya tenang seperti orang yang akhirnya pulang. Sumurnya kering. Sawahnya biasa saja. Tidak ada lagi bau melati bercampur amis. Beberapa minggu kemudian Raka kembali. Kurus, bingung. Seperti orang yang tersesat dalam mimpi panjang. Ia tak ingat apa-apa selain rasa dingin dan suara air. Dusun itu pelan-pelan kembali menjadi dusun biasa. Orang-orang masih membicarakan pesugihan, masih tergoda jalan pintas, masih terpesona gemerlap yang datang terlalu cepat. Tapi setiap kali angin selatan bertiup, mereka teringat satu hal, bahwa kekayaan yang tak disertai sujud hanya akan berujung pada sujud yang terlambat. Dan laut, seperti biasa, menyimpan rahasia, tapi tak pernah benar-benar memaafkan.